Shalom, Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang boleh kita bertemu setiap hari Kamis, dan pada tanggal 26 September 2021, jam 8 pagi kita mendengar khotbah hari Minggu, yaitu adalah di minggu terakhir pada bulan September. Saya percaya teruslah kita mendekat sama Tuhan, kita terus berjalan dalam trek Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini persiapkan diri kita. Saya membaca firman Tuhan bahwa gereja yang paling kuat menghadapi tantangan dan terbukti bertahan dalam setiap goncangan model apapun, pencobaan maupun ujian apapun mereka tetap ada, adalah gereja Kisah Rasul, gereja mula-mula. Itu sebabnya hari-hari ini menghadapi situasi apapun, saya percaya kita harus membekali pola pikir kita, pola pekerjaan kita, pola aktivitas kita, prosedur yang kita buat dengan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul. Sungguh dahsyat sekali menghadapi tantangan dalam berbagai macam segi, pola, pribadi, orang, bangsa manapun, mereka bertahan dan terus mampu untuk mengestafetkan tongkat itu sampai hari ini. Gereja abad pertama, gereja di Kisah Rasul, sungguh sangat luar biasa. Maka pada tanggal 26 September nanti, saya akan membahas mengenai seri terakhir, seri ketiga dari daftar 3 hakim, 3 gembala yang namanya dihapus dari daftar gembala Israel. Uang darah, ini bicara mengenai kadang-kadang kita tidak pernah berwaspada, berjaga-jaga masuknya uang darah dalam kehidupan rumah tangga kita. Akibatnya, iman mulai tererosi, kehidupan kerohanian mulai drop pelan-pelan tanpa pernah sadar kenapa, apa penyebabnya. Pecinta uang darah adalah judul yang akan diangkat pada hari Minggu nanti. Saya percaya, biarlah berkat Tuhan boleh terus kita alami. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam hidup Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan, bantuan, doa, apapun kami bisa terima sampai hari ini tanpa kami pernah mengenal, tanpa kami pernah tahu siapa orangnya, tapi biarlah tangan Tuhan memberkati Bapak Ibu dengan anugerah, kelimpahan, sejahtera, sukacita, dan kuasa, perjalanan yang terus dipimpin oleh Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan hatinya terus melekat sama Tuhan ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkati berlimpah-limpah sampai kita ketemu 26 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat E-Wisdom, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Ketemu lagi, kita akan membahas banyak hal terkait dengan apa makna dari tahun Yahudi 5782. Kita berdoa sebelumnya. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah yang boleh alami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu yang lebih dari hidup. Berkati berlimpah-limpah umat-Mu, Roh Kudus yang manis mencengkram setiap kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Senang sekali boleh kembali ketemu dalam hari Kamis di AWC, Aruna Wijuru Kita Official Channel. Dan seperti banyak orang bertanya, baik di medsos, melalui banyak orang, juga kepada saya pribadi, Pak, bagaimana dengan tanggal 6 September, 7 September 2021, Pak, terkait dengan tahun baru Yahudi 5782. Ini menarik Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya mau membahas sedikit mengenai apa yang terkait dengan tahun 5782 dan apa yang menjadi mungkin sedikit salah kaprah dalam beberapa pemahaman kita di masa yang lalu. Yuk pelan-pelan kita membahas firman Tuhan. Nah, kita akan membuka layar putih seperti biasa Bapak Ibu. Baik. Nah, yuk kita akan melihat bagaimana terkait dengan 5782. Memang tidak tertata dalam firman Tuhan, tapi ini adalah tutur bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi seperti kita ketahui bersama tanggal 6 dan 7 September 2021 merayakan tahun baru yang seperti ini. Angkanya segini, Pak, kok kita masih 2021, mereka sudah segini ya? Iya, kita sama orang Yahudi berbeda.
Hidungnya juga beda Bapak Ibu. Oke, nah 5782 ini itu ditulis karena kita tahu bahwa orang Yahudi dan orang Romawi itu yang namanya angka sama huruf itu beda. Angka mereka sama huruf sama, kalau kita itu beda. Kalau kita itu angkanya Arab, hurufnya adalah Latin. Kalau mereka angka sama huruf itu sama. Jadi kalau mereka sama, kalau kita yang beda. Nah, apa bedanya dengan kita? Bapak Ibu sebuah contoh, Bapak Ibu masih ingat tidak? Orang Romawi itu sama kita beda karena kita tuh punya angka itu 1 sampai 9. Ini adalah angka kita, orang Indonesia yang mengambil dari angka Arab. Jadi ada 9. Nah, ada angka 0 di sana, kemudian nanti ada 10 angka yang bisa dikombinasikan dari 10 ini. Ada 10 ya, jadi 9 ditambah 0 di sana. Tetapi kita tahu bahwa orang Romawi misalnya, itu yang namanya angka, itu cuma ada 1, 5, kemudian adalah 10, 50, 100, 500, dan 1000. Mereka cuma ada 7. Jadi, coba lihat baik-baik ya. Ini angka orang Romawi, sedangkan ini angka orang Indonesia yang diambil dari angka Arab. Ini orang Romawi. Kalau kita ditanya anaknya berapa, anaknya misalnya 7 ya angkanya begini. Tapi orang Romawi itu tidak pernah bisa menulis angka 7 karena mereka tidak punya angka 7. Adanya adalah 5 ditambah 2, 1 dan 1. Kalau kita ditanya rumahnya ada berapa? Nah, kita bisa 9 Pak, rumah saya Pak, di 9 titik lokasi tersebar. Itu begini. Orang Romawi tidak bisa menulis angka yang namanya 9. Mereka cuma punya 10 dan mereka dikurangi dengan 1. Jadi kalau lebih kecil di depan itu pengurangan. Nah, cerita inilah yang kemudian berbeda dengan cerita yang ada pada orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang sama-sama sebuah angka itu bisa angkanya puluhan, ratusan, juga yang namanya ribuan. Yang namanya angka, kita belajar ini dulu Bapak Ibu, saya nggak akan ke arah sini, ini cuma pengantar saja, kita belajar dengan pola pikir yang sedikit lebih berbeda perspektifnya Bapak Ibu. Nah, 5.000, angka 5 itu ditulisnya adalah dengan seperti ini. Ini adalah huruf H, tapi juga sekaligus angka. Nah, ini angkanya bisa 5 ya ini, gitu ya. Nah, 5.000 apa? 5.000 ya begini, gitu. Jadi dikasih begini supaya memisahkan. Lalu adalah 700. Ini ya tadi 5.000 nih Bapak Ibu. Ini 5.000. Nah, untuk 700, orang Yahudi tidak punya angka 700. Adanya adalah 400 ditambah 300 untuk menjadi 700. Nah, angka 400 itu menggunakan huruf Taf, gitu, seperti itu. Sedangkan 300 itu hurufnya adalah huruf Shin, gitu. Nah, ini dipotong lagi begini, tadi sudah 5.000, kemudian sudah 700. Nah, kekurangannya adalah 80 dan 2. Ini pakai huruf Taf, gitu ya. Ini huruf Shin. Nah, ini hurufnya 80 itu menggunakan huruf P dan ininya menggunakan huruf B. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah huruf P, ini adalah huruf B. Maka kalau dijumlahkan menjadi jumlahkan menjadi 5.782. Ini huruf Ibraninya, angkanya ini. Nah, ini dibacanya tentu saja Bapak Ibu berbeda karena mereka membaca dari sebelah kanan. Jadi 5.000, 400, 300, 82, dan mereka biasa, orang Yahudi, itu cuma membaca itu adalah sukanya 2 yang terakhir. Sama kayak kita lah, Bapak Ibu sama persis. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu, Indonesia merdeka kapan? Tidak ada yang ngomong begini. Ada lagunya Bapak Ibu. 178 tahun. Kenapa ngomongnya cuma ini? Gitu.
Anda kalau ditanya sekarang tanggal berapa, Anda bisa menyebutnya adalah tanggal sekian, bulan sekian, 21. Kan gitu, kalau nulis misalnya September ya, September berarti Anda kan nulisnya begini. Gitu. Nah, siapa ngajari Anda cuma menulis 2 huruf ini saja? Orang Yahudi juga tidak terlalu suka menulis yang namanya adalah ribuan. Tidak juga suka menulis yang namanya adalah ratusan. Anda bisa belajar lagi di tahun lalu. Saya pernah mengajar di channel ini, AW Channel, terkait dengan perhitungan-perhitungan angka. Mereka paling suka menyebutnya adalah dengan 2 angka terakhir. Nah, 2 angka terakhir ini dikenal dengan nama P-Bait atau 82. Nah, kemudian dari angka 82 ini mulailah orang itu kemudian memberikan yang namanya pengertian. 82 ini artinya adalah P-Bait. Nah, ada yang bilang ini bicara mengenai mulut. Gitu. Mulut. Gitu. Sedangkan bait bicara mengenai rumah. Nah, silahkanlah Bapak Ibu, ini mulai kemudian diberikan arti-arti tertentu. Ini rumahnya, ini adalah mulut. Apa artinya? Banyak nih, Bapak Ibu. Itu yang dikenal, yang kita belajar dari tahun-tahun Yahudi, Bapak Ibu. Nah, tentu saja, Pak, kenapa sih mereka tidak menggunakan misalnya begini? Oh, ada, orang Yahudi juga ada yang menggunakannya 3 ada. Tapi hampir tidak pernah ada yang menggunakan angka ribuan. Kalau tadi dibaca gimana Pak? Yang tadi dibaca yang 5782 itu bacanya gimana? Ini bacanya adalah He Tihisnat P-Bait. Bacanya begitu. Jadi kalau ditanya itu cara membacanya. Nah, ini yang menjadi banyak dibahas di banyak channel, di banyak hamba Tuhan, di banyak kesempatan, channel rohani, ibadah, itu banyak di sana. Nah, bagaimana kita menjelaskan ini sedikit demi sedikit dari awal, Bapak Ibu, terkait dengan sejarah. Jadi, saya tuh senang dengan ungkapan dari Bung Karno ya, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kita harus melihat sejarah dulu, supaya kita tahu mana sebetulnya yang Tuhan mau, yang kemudian berubah di tengah jalan, kemudian diterapkan kembali ke jalan Tuhan, atau terus berjalan dengan apa yang manusia buat. Ingat dengan apa yang selama ini pernah saya sampaikan di pertemuan yang lalu, yaitu adalah tentang 5 seri pelayanan Tuhan Yesus. Kita harus sangat berhati-hati, bukan berarti kita membuang ya Bapak Ibu, bukan. Sangat berhati-hati terkait dengan yang namanya man-made law, hukum buatan manusia atau sesuatu yang dibuat oleh manusia yang sama sekali mungkin Tuhan belum ke sana. Gak ada masalah Bapak Ibu, ini akan ada di bulan September, dan ini bulan September. Nah, tapi kita harus mulai pelan-pelan belajar dari Alkitab firman Tuhan. Dan saya mengajaknya sebetulnya ya bukan dari firman dulu, bahkan dari yang bagian belakang di Alkitab. Nah, Bapak Ibu bisa menangkap ini. Tadi yang saya berikan adalah tahunnya, saya percaya kita akan terus ke sana, ke depan, untuk belajar lebih lagi. Jadi begini Bapak Ibu, ada sebuah kisah mengenai kalau Bapak Ibu membuka yang namanya Alkitab di bagian dari kamus, kita pernah membahas ini panjang tentang penanggalan-penanggalan pada saat kita membahas mengenai apakah betul Tuhan melayani hanya 3,5 tahun di muka bumi. Kita pernah membahas itu di seri yang pertama. Kalau Bapak Ibu lihat, nah ini linknya. Mau dapatkan link yang ini atau kompilasi dari 6 seri sekaligus supaya tidak terpotong, ini ada linknya juga. Nah, Anda bisa klik saja yang Anda suka. Nah, di bagian kamus dari Alkitab kita yang terakhir, itu disebutkan mengenai bulan. Anda boleh mencari kata bulan di sana. Penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung pada musim rontok atau musim gugur. Kita akan gunakan tampilan seperti ini, nah, jadi supaya kita bisa melihat gambarnya dengan lebih baik, Bapak Ibu. Oke, yuk kita akan lihat.
Jadi kalau Anda melihat kamus di Alkitab Anda bagian bulan, Anda akan tahu bahwa penanggalan Ibrani kuno itu dimulai dari musim gugur. Musim gugur kalau di Israel itu kapan kira-kira? Itu jatuhnya sekitar September. Jadi Agustus September kita tahu musim semi adalah Maret, April, Mei. Juni, Juli, Agustus adalah musim panas. Kemudian musim gugur adalah September, Oktober, dan November. Setelah itu musim dingin. Nah, Alkitab berkata bahwa ada 4 nama bulan yang disebut di Perjanjian Lama. Jadi dalam PL kita, itu nama bulan yang disebut, itu cuma jumlahnya ada 4 saja. Dari 12 bulan cuma ada 4. Dan orang zaman dulu itu memulai bulan, itu dikatakan yang pertama adalah dikatakan bulan Etanim yang pertama, kedua adalah bulan Bul, ke-7 bulan Abib, yang ke-8 bulan Ziv. Bulan Ziv. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat baik ya, saya sebutkan. Yang pertama di kamus Alkitab Anda adalah bulan Etanim, kedua bulannya adalah Bul, kemudian yang ini pertama, ini kedua, ke-7 adalah bulannya adalah Abib, dan bulan yang ke-8 adalah bulan Ziv. Nah, ini sebetulnya namanya adalah ini. Gitu. Istri, itu nama yang dipakai sekarang. Kalau Anda lihat yang ini adalah bulan Hesfan. Kemudian ini yang namanya Abib. Abib itu adalah Nisan. Ini yang namanya ini adalah ini bulan Iyar. Iyar. Israel merdeka di bulan ini. Iyar ini. Oke. Nah, ini yang namanya bulan Etanim, itu disebut Etan, Ethan. Ethan itu artinya kuat. Kuat atau strong. Sedangkan Bul itu artinya adalah besar atau big. Ini kenapa bulan Bul ya? Karena hujan, zaman banjir Nuh, hujan yang kencang sekali, itu adanya di bulan ini. Jadi big ini artinya hujan yang besar, hujan lebat, hujan besar. Itu dikasih nama Bul karena memang hujan besarnya ada pada bulan kedua. Waktu pertama kali Nuh itu kena hujan deras. Ini artinya adalah musim semi atau musim blossom atau spring blossom. Kemudian ini adalah terang. Israel yang merdeka di sini mendapat pencerahan terang. Ini nama bulan yang ada pada Ibrani kuno. Gitu ya. Ini Ibrani kuno. Sampai sini bisa dapat ya Bapak Ibu. Nah, Ibrani kuno saya urutkan. Jadi bulan pertama itu adalah bulan Tisri atau yang tadi namanya adalah Etanim. Ini bulan pertama. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah penanggalan tanggal 1 ya tahun baru. Jadi kalau tanggal 1 Tisri pasti tahun baru Bapak Ibu. Sedangkan kalau kita melihat bulan yang ke-7 itu adalah bulan Abib atau yang namanya Nisan. Saya balik saja ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Jadi supaya namanya sama ya. Saya mundur dulu. Itu namanya yang sekarang namanya adalah Nisan. Dulu namanya adalah Abib. Jadi ini nama lama, ini nama lama. Ini nama baru ini. Kalau yang sudah pakai warna biru ini baru, nama baru. Sedangkan yang tadi yang 2 itu namanya nama lama. Oke. Ini adalah penanggalan dari Ibrani kuno yang ada dari zaman Nuh sudah ada seperti ini. Ini dipertahankan. Nah, selesai cerita ini kita tahu ada sebuah ayat di Alkitab
yang kalau kita buka Bapak Ibu bisa melihat di kitab Keluaran 12 yang terkait dengan namanya adalah Paskah. Ingat dari seluruh kejadian hidup manusia yang menjadi center pada zaman Musa itu bicara mengenai Paskah atau ini. Ini bicara mengenai konsep keselamatan yang menjadi titik sentral apa yang disampaikan di firman Tuhan, yang kemudian Tuhan Yesus datang untuk menjadi anak domba Paskah dan di muka bumi. Jadi ini adalah sentral, cerita sentral. Nah, karena ini Paskah itu terjadinya keluar dari Mesir, jadi diselamatkan Tuhan dari Mesir, Alkitab berkata, pada Keluaran 12, ayat yang kedua dikatakan adalah, bulan ini, jadi bulan Nisan, itu akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Dan setiap tahun akan menjadi bulan pertama bagimu setiap tahun. Jadi menurut Keluaran 12 ayat 2 ini, sudah ada sebuah revisi yang Tuhan berikan, bahwa yang namanya Nisan itu tidak lagi menjadi bulan yang ketujuh, tapi jadi bulan yang pertama. Kenapa seperti itu? Karena fokusnya Nisan itu bicara mengenai hal yang spiritual. Bapak Ibu, total ada 12 bulan. Kalau yang bulan ke-7 menjadi bulan pertama, otomatis yang bulan pertama akan menjadi ke-7. Dan itu menjadi ketetapan yang Tuhan sudah bicara sendiri kepada Musa, Tuhan yang bicara. Sejak hari itu, bulan Tisri itu menjadi bulan yang ke-7, sedangkan bulan Nisan, yaitu musim semi, yaitu musim di mana jelai pertama kali akan matang, jadi pakainya adalah jelai Bapak Ibu, jelainya matang. Pak, bagaimana kalau pada saat sudah mau tiba bulannya, jelainya belum matang? Yaitu jawabannya adalah nanti bulannya ditambahin, bulan ke-12, sebelum bulan pertama kan ada bulan ke-12 ya, 12 baru bulan pertama. Ini bulannya Nisan, dan bulannya ini Adar. Nah, kalau sampai sudah selesai di Adar, kemudian ternyata jelainya belum matang juga, berarti nanti dikasih yang namanya 12-nya 12-2 atau Adar 2. Yang orang bilang dengan nama Adar Beit, Adar Beit, Adar 2. Kalau ini adanya Adar 1. Alef. Kalau sampai jelai belum masak, kalau jelainya sudah masak, ya ini Adar 2 nggak diperlukan ini, nggak diperlukan Adar ini. Itu uniknya orang Yahudi. Jadi saya ulang kembali dengan kisah ini, berarti bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Sedangkan bulan ke-7 adalah bulannya Tisri. Ini yang dibuat oleh orang Israel. Masalahnya selesai di sini, sampai kemudian kita tahu bahwa orang Israel itu kemudian terbagi dua. Sejak zaman siapa? Zaman Rehabeam, anak dari Salomo. Kita tahu ada orang yang namanya Rehabeam bin Salomo, anaknya Salomo, dan ada yang namanya Jerobeam bin Nebat. Ini adalah karyawannya Salomo ini. Ini karyawan Salomo. Kalau ini anaknya Salomo. Masalah utama adalah karena kemudian Salomo tidak menyembah Tuhan, Tuhan menyerahkan kepada orang Israel, Jerobeam bin Nebat, itu 10 suku. Yaitu semua suku 12 suku, minus Lewi, karena ini milik Tuhan. Minus Yehuda, karena Yehuda itu masuknya ke Rehabeam. Jadi grupnya Rehabeam ini, grupnya adalah Kerajaan Yehuda. Atau kita kenal dengan nama Kerajaan Selatan. Sedangkan Jerobeam bin Nebat disebut dengan nama Kerajaan Utara. Walaupun kita tahu ada suku Simeon di sini yang notabene di selatan, ada banyak suku yang di selatan juga ya.
Benjamin ikut mana, Pak? Benjamin sebetulnya itu walaupun ada di 10 suku, tapi sedikit Benjamin ada di sini. Tahu dari mana, Pak? Kita ingat, kota Yerusalem itu adanya di suku Benjamin. Benjamin. Nah, karena Yehuda, Daud itu kotanya Yerusalem, berarti sebetulnya di kerajaan selatan itu ada Benjamin, Yerusalem. Ingat, sampai nanti pembuangan pun Yerusalem tetap menjadi bagian dalam kerajaan Yehuda. Karena Daud ada di sana. Jadi tetap ada sedikit yang masuk. Saya nggak bilang masuk semuanya, sedikit yang masuk. Dari sini kita bisa mengambil sebuah simpulan sementara bahwa suku utara Israel dikenal dengan nama Efraim. Ingat, Manasye lebih besar daripada Efraim, tetapi seluruh suku Israel Utara dikenal dengan nama suku Efraim. Sedangkan ini dikenal dengan nama suku Yehuda. Ini namanya adalah suku Efraim atau nanti Anda kenal dengan nama Israel. Raja Israel berarti Raja Utara. Raja Yehuda, Raja Selatan. Jadi kalau dulu ngomong kata Israel itu beda sama Yehuda. Makanya ada kata Yehuda dan Israel. Dari kata Yehudanya itu maksud Yahudi, Bapak Ibu. Nah, Kerajaan Utara, kita mengerti bahwa Kerajaan Utara itu akhirnya, ini menyembah berhala semua ini. Ini kemudian masuk dalam penghancuran oleh orang Asyur. Jadi suku ini akhirnya terbuang ke Asyur, karena Tuhan marah sama suku ini. Di suku kan rajanya pun tidak menyembah Tuhan, bikin sebel lah ya. Akibatnya dia dikalahkan oleh bangsa Asyur dan mengalami pembuangan. Pada hari itu Yehuda masih ada. Tapi Tuhan juga marah sama Yehuda, mengatakan bahwa Yehuda, kamu sebetulnya lebih parah daripada saudaramu yang 10 itu. Kamu nyembah berhala lebih parah lagi. Gitu. Nah, suku Yehuda ini kemudian hancur pada saat penggempuran dari Babel, Babilonia, Raja Nebukadnezar. Jadi suku ini juga akhirnya masuk dalam pembuangan. Nah, dari Babel nanti ini masuk kemudian nanti kerajaannya adalah kerajaan Persia, kemudian nanti kerajaan Yunani di sana gitu. Ingat bahwa yang namanya Daniel itu pernah ada di kerajaan Babel, di kerajaan Media, di kerajaan Persia, dia pernah ada di sana dalam pembuangan. Nah, ini dari sini suku-suku utara ini kemudian menyebar. Dan kelihatannya tidak ditemukan lagi tempat-tempat mana mereka sudah menyebar diaspora. Yang dari Babel ke Persia, ingat pada zaman Xerxes, saya hapus karena zaman Yunani sudah nanti masih lama ya. Jadi zamannya Xerxes, Artasasta, Raja Artasasta, dalam Raja Artasasta ini, suku Yehuda yang terbuang di Persia, itu beberapa kembali ke sana. Kembali ke sana. Ini kembali. Nah, suku-suku ini bagaimana? Suku-suku ini ya ada yang balik, ada. Tapi yang terbanyak sedikit sekali Bapak Ibu. Ini mah semuanya tersebar ke bangsa-bangsa di daerah Timur Tengah nih, kemana-mana nih tersebar. Bahkan dibilang ini suku yang terhilang. Saya nggak tahu persis kemana, karena memang susah kalau sudah disebar sama Tuhan mah susah kembali. Nah ini Bapak Ibu ini masalah muncul. Nah saya mulai dari hari ini ya, maaf saat ini. Suku-suku yang di utara, mereka itu tetap membawa cerita bahwa bulan Nisan itu adalah bulan pertama. Sedangkan suku-suku yang dari Babel, Yehuda yang pulang ke Israel, itu menjadikan kembali seperti pada saat sebelum perintah Tuhan kepada Musa dan Harun, yaitu yang menjadi bulan pertamanya adalah Tisri.
Nah, Tisri ini yang kemudian dipakai oleh suku selatan, ini terus berjalan, Bapak Ibu, berjalan terus. Dasarnya ini dari pembuangan. Nah, setelah pembuangan, Bapak Ibu tahu, itu PB. Gitu. Di PB ya ini yang jadi ini. Walaupun di mana-mana yang namanya perayaan Paskah tetap menjadi sentral utama. Yang ini sedikit sekali. Kenapa mereka menggunakan Tisri? Mereka kembali seperti orang-orang Babel dan orang-orang Mesopotamia hari itu, Sumeria, menjadikan bulan Tisri atau Etanim, ini kan nama Yahudi ya, itu sebagai bulan pertama lagi. Sampai hari ini. Jadi perhitungan 5780, 5781, 5779, ya toh. Semua itu berdasarkan cerita bahwa bulan Tisri adalah bulan yang pertama. Itu dasar ceritanya. Gitu. Nih kalau kita melihat kisah ini, lalu pertanyaannya, yang sebetulnya jadi bulan pertama tuh Nisan atau Tisri. Itu ditengahi ceritanya kemudian, Bapak Ibu saya nggak perlu cerita mengenai sejarahnya, Bapak Ibu ada begitu banyak hamba Tuhan membahas di medsos, di tulisan, di blogger, di blog, kemudian ada lagi di khotbah-khotbah, Bapak Ibu silahkan buka saja. Kalau kita tanya sebetulnya, lalu yang benar yang mana? Ingat baik-baik. Cerita ini kemudian ditengahi oleh yang namanya Josephus Flavius. Ya. Joseph anak Matias. Masih ingat kisahnya ya Bapak Ibu ya? Saya berulang kali menyebut nama ini. Dia mengatakan bagi dua. Bulan penanggalan tahun baru Nisan itu tahun baru spiritual. Urusan penyembahan, worship, korban, itu penggunaan tahun barunya penanggalan satunya adalah Nisan. Sedangkan penanggalan transaksi, penanggalan raja, rakyat, bisnis, itu menggunakan penanggalannya adalah 1 Tisri sebagai acuan utama. Jadi dibagi dua. Jadi orang Yahudi ada 2 tahun baru sebetulnya. Tahun baru spiritual, yaitu ini, dan tahun baru rakyat atau tahun baru kalender yang ini. Ditengahi oleh Joseph Flavius ini. Ini abad pertama itu yang dia tulis. Dia adalah budayawan yang mengumpulkan semua data-data. Kenapa bilang begitu? Karena ingat pada hari itu zaman PB itu sudah masa perang. Ingat bahasa Yahudi kan dari PL ke PB itu ada jarak waktu yang lama sekali. Dalam masa pembuangan itu bisa kembali itu udah ucapan syukur. Dan waktu kembali sudah pakai cerita yang ini. Jadi terpaksa ini nggak boleh dihilangkan. Bahkan Josephus Flavius pun waktu dia masih berperang sebagai panglima, dia menggunakan yang ini. Karena memang pada zaman PB yang dipakai yang ini. Setelah PB, ya ini. Sampai sekarang yang mana? Ya tetap yang ini. Karena sudah pembuangan. Tetap Tisri. Makanya ini semua ceritanya dasarnya adalah dari Tisri. Sampai sini Bapak Ibu bisa dapatkan ya? Oke, ini yang saya mau cerita pelan-pelan. Jadi pertanyaannya, sebetulnya kita jadikan acuan itu yang mana? Yang 1 Tisri, walaupun Tuhan bilang ya, 1 Tisri adalah peniupan serunai, peniupan sangkakala. Kalau ini adalah bulan di mana mereka keluar. Tanggal 1 nggak ada apa-apa Bapak Ibu, tanggal 14 yang penting itu. Jadi pertanyaannya, kita tuh mau pakai yang mana Bapak Ibu? Sebagai acuan. Yang ini yang Tuhan mau. Yang ini orang dalam pembuangan, manusia yang memindahkan lagi ke sini. Anda bisa timbang sendiri. Yang mana sebetulnya yang perlu kita ikutin. Tuhan menghapus yang ini. Perayaan tidak dihapus ya Bapak Ibu. Ini cuma sekarang acuan penanggalan. Saya ulang, perayaan tidak dihapus. Tapi ini acuan penanggalan. Saya juga tahu bahwa nggak menutup mata Bapak Ibu bahwa tanggal yang paling sulit untuk ditentukan itu tanggal yang ini. Makanya nggak aneh tuh banyak hamba Tuhan yang cerita juga para rabi-rabi Israel ataupun kemudian para hamba Tuhan Mesianik
yang mengatakan bahwa jangan-jangan pengangkatan itu bisa terjadi di sini. Karena dalam istri ini ada peniupan sangkakala. Itu satu. Kedua, untuk terjadinya yang namanya tanggal 1 ini ditentukan kapan, itu tidak pernah ada yang tahu. Sulit mencari ketepatan waktunya. Sulit. Jadi, tepat waktunya di jam berapa itu, orang cuma tahu pokoknya antara hari yang pertama atau hari yang kedua. Makanya kan tahun baru dirayakan 2 hari, Bapak Ibu. Tapi jamnya berapa, nggak ada yang tahu. Beda sama kita. Kalau tahun baru kita adalah 12 malam, 31 Desember, atau 1 Januari. Jelas. Kalau mereka nggak ada yang pernah tahu, karena penggunaannya adalah bulan dan matahari. Nah, ada banyak hamba Tuhan menyatakan bahwa ini tanggal-tanggal penting, jangan-jangan di sini adalah kejadian bahwa Tuhan datang. Karena memang tidak ada yang pernah tahu jamnya. Karena Bapak Ibu tahu bahwa yang dikunci adalah hari dan jam. Harinya pun tidak pernah pasti, di hari pertama atau hari kedua. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.